Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita Ibu dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dari kelompok 3 prodi Teknik Industri. Kami di sini ingin mewawancarai atau di sini juga kami ingin melaksanakan tugas dari Al-Islam Kemuhamadiyahan, ingin mewawancarai tentang organisasi Muhammadiyah. Yang ada di mana di sini ada 14 pertanyaan yang hampir sama tadi dengan Bapak, ingin kami tanyakan itu. Nah, yang pertama, menurut Ibu definisi Muhammadiyah itu bagaimana? Muhammadiyah atau Aisyah? Aisyah ya Pak. Kalau Aisyah itu tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi otomatis semua kegiatan ini harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya mungkin sejarah berdirinya Aisyah di sini tuh kayak gimana sih? Ya, sama dengan Muhammadiyah. Sama dengan Muhammadiyah. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, ada kapan berdirinya Aisyah di setempat ini? Tahun 1971. Apa saja lembaga yang ada di PCA Bu? Mungkin Majelisnya ada 5 yang sekarang ini ya. Ada majelis kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial, ekonomi dan tenaga kerjaan, pengkaderan, satu lagi tablik dan pendidikan. Itu yang ada di Coblong. Sebenarnya masih ada bidang-bidang yang lain seperti HAM, kemudian ada lagi ya. Nah, itu yang belum bisa direalisasikan di Coblong ini. Baik Bu, ada pertanyaan selanjutnya. Adakah amal usaha yang mendukung di PCA tersebut, memanage dan menjaganya? Kalau amal usaha itu kan sama dengan Muhammadiyah tadi ya, bahwa sistemnya sama, sistem sentralisasi, kemudian jumlahnya juga sama ya, TK Aisyah 4, TK Aisyah 5, TK Aisyah 18, PAUD Al-Fatonah dan SD Muhammadiyah. Sama dengan Muhammadiyah. Satu lagi ini madrasah Diniyah Muhammadiyah, berarti ada berapa? 6 ya. Bu, baik, pertanyaan selanjutnya itu apa aja sih sistem organisasi di PCA? Sistemnya Organisasi di Aisyah. maksudnya untuk kegiatannya gitu. Sistem organisasi di Aisyah tuh bagaimana? Ada rapat-rapatnya gitu. Dari di atasnya ketua atau susunan kepengurusan ya. Jadi kalau itu mah sudah ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada ketuanya, ada wakilnya, kemudian ada sekretaris yang seperti itu. Ya, ada 15. ada majelis, ada 15 orang yang mengelola Aisyah Coblong. Ini terus lebih ke detailnya gitu Bu, ini pertanyaan menuju yang tadi lagi. Jadi sistem untuk berorganisasinya tuh ke depannya tuh pakainya kayak gimana gitu? Mungkin itu arahnya keunggulan dari cabang ini ya. Cara mengembangkannya. Iya. Kalau mengembangkan Aisyah itu kan dengan pengajian. Kalau ada pengajian itu pasti ada Aisyah di situ. Itu.
Terus yang selanjutnya Ibu, bagaimana melakukan pembaharuan tajdid ekonomi keumatan di lingkungan Aisyah tersebut? Pembaharuan ekonomi sama dengan Muhammadiyah ya, karena kalau di Coblong itu kan sistemnya sentralisasi. Sistem sentralisasi itu bekerja sama antara induk persyarikatan dengan ortomnya ya, jadi sama dengan Muhammadiyah yang tadi dijelaskan. Baik Ibu, ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat pada dakwah PCA ini? Ya, kalau sisi Aisyah itu membangun kepercayaan yaitu dengan cara kerjasama yang maksimal dengan masyarakat sekitar. Kita masuk ke posyandu ya, jadi gerakan jumsi, gerakan apa itu yang pemeriksaan kesehatan, itu semuanya Aisyah ikut ke situ ya. Kemudian dalam pengajian-pengajian kita usahakan untuk hadir ke masjid-masjid. Kemudian melayani masyarakat yang lainnya seperti perawatan jenazah. Itu Aisyah turun juga ya. Jadi unggulan di Aisyah Coblong itu selain keluarga sakinah juga perawatan jenazah. Itu unggulan Aisyah Coblong. Gimana caranya nge-manage PCA di sini Bu? Kalau memanage PCA itu kita selalu ada pertemuan. Ya rapat-rapat seperti itu kan. Ya. Ada pimpinan cabang, ada pimpinan ranting. Nah, kita kunjungan ke ranting-ranting. Kita kunjungan ke pengajian ranting. Kemudian kita undang pimpinan ranting ke cabang itu untuk meningkatkan ukhuwah antara pimpinan Aisyah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, Muhammadiyah dikenal dengan nilai ideologi, Aisyah dikenal dengan nilai ideologi yang sama, historia atas keilmuan dan nilai estori, bagaimana PCA menjaganya? Ya. Kalau PCA Kalau Aisyah itu pertama dia harus tanggap dengan sikon yang ada di masyarakat ya. Masyarakat kita itu butuh apa? Nah, kita harus bisa melayaninya. Untuk melayani masyarakat kan perlu ilmu. Perlu kolaborasi dengan instansi yang lain. Jadi Aisyah selalu berusaha untuk belajar, kemudian mencoba untuk kerjasama dengan instansi yang lain. Baik. Ibu, dakwah Aisyah melalui ekonomi pendidikan sosial yang dikembangkan sejak dulu, apakah di tingkat PCA terlaksana dengan baik? Kalau ekonomi mah sama saja ya, sudah terlaksana dengan baik ya. Gitu. Khususnya kalau di Coblong itu pendidikan ya. Memang banyak yang bertanya kenapa bisa Coblong itu sampai TK-nya lebih dari satu. Ya itu karena TK itu kan harus diurus oleh Aisyah. Sejauh mana perkembangannya, kemudian harus diurus lah. Jadi jangan sampai Aisyah atau pengurus Aisyah itu bertamu di rumah sendiri. Baik Ibu, ada di sini ada Aisyah dikenal dengan sosialnya dengan slogan hidupilah. Kata tersebut ini menunjukkan kita memiliki empati untuk membantu umat di muka bumi ini. Bagaimana PCA itu merealisasikannya? Yang hidup-hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kan baru koma ya. Jangan cari penghidupan di Muhammadiyah, itu kan? Kalau di Aisyah mah karena pendidikan yang sudah jalan ya, slogan itu mencari penghidupan di
Aisyah itu gak apa-apa kalau memang profesional. Dia punya Sekolah. dia di sekolah TK misalnya ya, Pengurus mah nggak nggak digaji. apa-apa kalau bekerja di Aisyah. Karena apa? Karena dia punya ilmu, dia linier ilmunya dengan sekolahnya. Tapi kalau yang namanya pengurus itu dia hanya mengurus saja, mengatur dan lain-lain, itu saja. Mungkin kalau pengurus sepenuhnya dedikasi gitu ya. Iya, kalau pengurus hanya ngurus aja, dia Digaji. tidak digaji. Bedanya di situ. Kalau guru kan harus digaji. Ya Ibu, ada lagi pertanyaan yang hampir sama mungkinnya sama tadi Bapak. Aisyah mengenalkan dakwanya dengan teologi Al-Ma'un. Bagaimana menerapkannya teologi Al-Ma'un di Aisyah? Ya, kalau Al-Ma'un itu kan ada 4 pesan ya dalam Al-Ma'un itu. Yang pertama schooling kan, pendidikan itu sudah direalisasikan. Kemudian kesehatan. Kalau kesehatan baru berbasis dengan posyandu. Yang ketiga itu kan panti asuhan. Coblong belum punya panti asuhan. Atau lagi apa ya, lupa. Sosial itu seperti anak asuh, kemudian mengurus lansia. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya mungkin dan jawabannya. Kami dari kelompok 3 AIK 3 Muhammadiyah Bandung dari Prodi Teknik Industri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mewakili. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin segitu aja Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.